all oil price conditions lah. Kalau bicara mengenai positioning, tadi saya bicara mengenai Indonesia ya khususnya, negara yang butuh banyak logistik supply chain, dan sekarang di dunia juga, dimanapun sekarang bicaranya adalah supply chain disruption. Produk-produk sampai produknya mau bawa dari satu tempat ke satu, ada banyak isu. Banding dengan kompetitor, even 17 perusahaan saya bilang yang dapat izin, cuman AKR dan Pertamina yang memiliki infrastruktur pelabuhan, tank terminal, kapal, tank dan semuanya. Including Shell, including Exxon Mobil di Jakarta, dia pakai terminal AKR untuk simpanan barangnya. Dan juga, so basically important thing adalah AKR kenapa successful as a company adalah we have the infrastructure logistic yang kompetitor gak punya. Yang kedua, setiap produk yang kita deliver, kita punya market share-nya number 1 atau number 2. Kalau di BBM, di swasta, AKR, di solar ya, itu adalah nomor 2 setelah Pertamina. Kita punya market share untuk solar lebih dari 20% sekarang. Di pasar Indonesia, AKR market share-nya di solar udah 20%. Pertamina mungkin ya, mungkin estimasi antara 75-78. Sisanya kecil. Kalau di chemical juga, itu juga adalah bulk chemical, basic chemical. Market share AKR adalah antara 30-60%. Distributor AKR adalah distributor untuk Asahi Mass Chemical yang itu. So basically, dan juga dari Eropa, dari China. So basically, we have a market share ranging from 30-60%. If you're not number 1, number 2, you're not in the business. Gitu, Pak. Oke, thank you Pak Suresh. Jadi mungkin kita ambil 2 lagi dari chatroom ya. Basically dia bertanya kira-kira apakah Akra akan masuk ke renewable energy, dan bagaimana juga sumber energi untuk GP sendiri, apakah akan membuat power plant sendiri. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suresh ya, tapi mungkin nanti tolong di-exercise lagi. Dan kemudian kedua soal posisi operasional Akra, itu ada di daerah mana aja, apakah di Pulau Jawa atau di daerah yang lain? Kalau bicara prospek, tadi saya udah bicara Pak ya, ini masih very exciting times. I'm still very confident of strong growth in the next year Pak ya. Kalau bicara mengenai renewable energy, AKR lihat itu di kawasan industri JP ya. Sekarang kalau banyak customer kita juga sekarang mau tahu, ini listriknya dari mana? Tadi saya bilang kita sama sekali gak pakai batu bara di JP untuk pembangkit listrik. Kita punya 515 megawatt, kita ada izin dari pemerintah untuk generate dan distribute power di JP. Already sudah ada power plant yang pakai gas dengan 23 megawatt. So ke depan nanti kita mau ekspansi tetap pakai gas sebagai one of the fuel. Yang kedua adalah, tadi saya bicara mengenai rooftop solar panel. Dengan pabrik-pabrik yang besar, itu kita mau kerjasama untuk pakai rooftop, untuk generate electricity. Kita pikir itu bisa contribute antara 20-25% dari requirement listrik di JP. Tapi Bapak Ibu tahu kan, kalau kita cuma mau pakai solar panel, nggak bisa. Even di Indonesia dengan matahari begini, intensity itu very less. So basically cuma 4-5 jam itu bisa produksi. Other time you still have to have gas. So basically AKR di JP itu bikin strategi mana kita bisa install solar panel, tapi juga ada gas. Mungkin di malam pakai gas, mungkin waktu matahari gak ada, mungkin hujan atau mungkin ada duduk, waktu itu kita pakai gas. Ketiga juga adalah untuk proyek seperti Freeport Copper Smelter, kita kerjasama dengan PLN. PLN supply high tension electricity ke JP, JP step it down and supply to Freeport. So kalau untuk customer siapapun, dia mau dari gas, kita bisa supply gas. Kalau mau renewable, bisa. Yang ketiga juga dari PLN. Tadi saya bicara mengenai satu perusahaan yang mau tanda tangan 37 hektar. Dia juga butuh 65 megawatt listrik. Itu juga kita bisa supply dari tiga-tiga. Ini adalah proposition yang kita kasih ke customer kita. So overall, I think we're still very on target. We already have all the approvals. Dan ke depan, antara 20-25% dari listrik yang produksi di JP, itu bisa dari renewable, Pak.
berbicara mengenai operation AKR, itu cuman bukan di Pulau Jawa aja. Kita mulai dari Surabaya, Jakarta. Tapi lihat itu terminal AKR ada di Sumatera, ada di Bali, ada di Kalimantan, ada di Sragen ya, di Pulau Laut, dan juga ada banyak terminal-terminal di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kita juga ada di Bitung, Manado, dan juga kita supply ke Papua. So basically AKR sekarang supply banyak produk. Solar itu banyaknya butuh di mining kan, atau mungkin plantation. So banyak supply solar itu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, Pak. Oke, thank you Pak Suresh. Cerita mungkin ada pertanyaan lagi dari timnya Bu Rita? Enggak sih, cuman aku pengen emphasize ke teman-teman bahwa untuk AKR ini masih ada dividen interim yang akan dibagikan sebesar 25 perak, di mana kumnya itu adalah tanggal 3 Agustus. Jadi buat teman-teman yang invest masih ada dividen interimnya. Ini sangat menarik ya, karena memang AKR is not for trading, but we would like to invest and grow with the company. Seperti juga kita lihat performance-nya is very impressive, dan Mas Yoga sendiri baru upgrade kemarin itu untuk untuk report nih ya, kemarin baru di upgrade seiring dengan di announce-nya resultnya dari Akra yang sangat impresif dan selalu bertumbuh ya. It's one of the best, I think one of the best company ya di IDX, karena memang ESG-nya juga udah nggak usah diragukan lagi, karena memang orang akan invest ke depannya sangat memperhatikan ESG ini. Mungkin untuk sum up aja ya, jadi secara keseluruhan dan juga menyambung ke target price tadi, memang selama 3 tahun ini, pertama dari tahun 2020, 2021 dan semester pertama 2022 ini, growth-nya masih cukup resilient di 2 digit, meskipun seperti yang kita tahu dan kita alami sebelumnya di tahun 2020 dan tahun 2021 pandemi COVID lumayan parah ya. Jadi meskipun supply chain sekarang ini sedang mengalami disruption, Akra sebagai private company di Indonesia yang terbesar masih kuat ya secara operasional dan juga financial performance-nya, sehingga ya untuk perusahaan infrastruktur sebesar ini net gearing-nya bisa di negatif itu cukup kuat sekali sheet-nya ya. Jadi kalau dari kami sendiri dengan menilai bisnis modelnya Akra yang lebih ke arah infrastruktur dan nanti akan berkembang ke JP, ini masih cukup bagus ya untuk long term. Dengan target price kami kita prediksi 1.500 dan 1.100, dan untuk yang buy di saham mungkin ini bisa menjadi salah satu defensive stock ya, karena memang kalau misalnya kondisi market lagi seperti ini, kita juga possibility outflow juga semakin meningkat karena Fed juga meningkat. Pasti sekarang investor-investor lagi masuk ke saham-saham yang defensif seperti staple, kemudian non-discretionary, dan salah satunya ke infrastruktur di mana memiliki revenue stream yang stabil. Jadi itu mengenai rekomendasi kami soal Akra ya. Jadi cerita mungkin Oke, thank you banget untuk summary-nya dari Mas Yoga. Dan mungkin I can share some view dari technical on Akra juga, karena memang zaman sekarang kita harus fundamental and technical kita sandingkan bersama. Ini ada technical, sebentar aku ambil dulu. Oke. Udah bisa dilihat ya untuk technicalnya. Mas Yoga, ini kelihatan kan ya yang aku share? Ya, bisa lihat. Oke. Mungkin kita akan masuk dulu mengenai bulan Agustus, karena Agustus is a very interesting month during the year. Disclaimer bahwa semua saham di sini adalah rekomendasi dan komen adalah opini dari penulis ya, jadi teman-teman tetap harus berhati-hati untuk investasi. GCI historically return ya di bulan Agustus ini umumnya seringkali kurang begitu menarik untuk return di bulan Agustus, tapi untuk investor yang bisa memanfaatkan untuk mengambil buy on weakness is a good
timing for us to buy jika ada koreksi, karena ini biasalah bulan-bulan yang banyak koreksi. Kita lihat ini dari tahun 2022, ini kita belum ada 2021 hingga 2012, dan secara average itu minus 0.9. Dan ini return di tahun 1991 hingga 2011. Bisa kita lihat bahwa di sini bulan Agustus adalah bulan yang banyak sekali merah, dan sekali koreksi juga cukup besar ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum dapat saham yang diincar, ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Tetap disesuaikan dengan kepentingan untuk biasa investasinya seperti gimana ya, mau long term, short term, tadi disesuaikan. Dan GCI returns di bulan Agustus itu umumnya banyak turun 58%. Dari tahun 1991 hingga 2001, Agustus jadi bulan yang memberikan peluang kenaikan paling kecil, yaitu sebesar 42%, di mana 31 bulan hanya 13 yang ditutup positif dan 18 bulan ditutup negatif. Jadi ini bulan yang boleh dibilang buat kita yang ingin beli saham-saham bagus tapi kita mau nunggu harga bawah, ini bisa dimanfaatkan. Kita lihat kemarin GCI atau indeks kita rally beberapa hari, dan ternyata kemarin penutupannya kurang begitu bagus, membentuk gravestone doji. Jadi kemungkinan diprediksi akan ada short term koreksi yang akan mencoba tes di support 200 MA 200, yaitu di sekitar 6.750. Tapi jika GCI bisa bertahan di atas itu, maka indeks berpotensi untuk rally untuk mengetes resisten berikutnya, yaitu di 7.100. Tapi jika bullish skenario ini ternyata indeks menurun di bawah support 6.500 dan di bawah 6.500, maka skenario ini akan dianggap nggak valid ya. Dan ini adalah untuk bearish skenario-nya. Yang tadi ada bullish, ini bearish ya. Jika ya GCI kita udah rally berapa hari dan kemarin membentuk gravestone doji, kemudian candle-nya kemarin menunjukkan bahwa seller itu gains control, karena pagi itu kan naik cukup lumayan, tapi ternyata sore ditutup di angka yang sama di sekitar 6.600. Berarti seller itu berbalik mengambil posisi untuk jual. Nah, ini akan membuat indeks ini berpotensi untuk mencoba tes another support di 6.600. Tapi jika indeks ini bertahan di atas 65, maka skenario bearish ini menjadi tidak valid. Kemudian ini beberapa saham yang cukup menarik untuk diperhatikan minggu depan, termasuk Akra. Akra ini membentuk higher high. Jadi Akra ini sudah membentuk higher high dan berhasil ngebreak di angka 1215 dan terus membukukan higher high, di mana rally ini berpotensi membentuk pattern rounding bottom. Secara teknikal, Akra berpotensi mengetes target 1400 dan 1540 untuk target rounding bottomnya, dengan angka stop loss di 1200. Ini teman-teman boleh cermatin jika punya posisi, atau yang belum punya posisi bisa memanfaatkan technical guidance ini. Kemudian kemarin ada satu saham yang sangat ramai diperdagangkan, yaitu Bimantara. Bimantara itu mencapai consolidation breakout, di mana Bimantara berhasil ngebreak long term pivot resisten di sekitar angka 342. Jadi diperkirakan dan kita ekspektasi rally ini akan terus berlanjut, di mana kemarin kenaikan harga dan volume juga menunjang dengan membentuk rectangle pattern dengan theoretical target 440 dan 480 dengan angka stop loss di 340. Jika harga Bimantara ini menyentuh di bawah support 340 dan terus bertahan di bawah 340, maka pattern ini menjadi tidak valid untuk pattern rectangle ini ya. Kemudian untuk BP, kemarin juga BP terus rally dan ngebreak di angka 200. Diperkirakan rally ini akan terus berlanjut membentuk wave 5 daripada wave 3, yaitu dengan target 239, 274 dan 331, dan stop loss kita adalah 200. Jika BP tembus di bawah support 200 dan terus menerus di bawah 200, maka ini teori ini menjadi kurang valid ya.
Dan untuk RMKE kemarin terjadi penurunan ya. Sebenarnya koreksi itu diperkirakan adalah hanya throwback. Jadi RMKE manage to break resistance 360 dan tapi kemarin turun. Kita melihat koreksi kemarin diperkirakan hanya throwback. Setelah RMKE berhasil rally, jika dia berhasil rally besok dan RMKE itu berpotensi untuk menuju target 900 dan 975. Tentunya dengan stop loss 755. Jika RMKE tembus di bawah support 755 dan terus di bawah, maka pattern ini menjadi tidak valid ya untuk sementara.